Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang terhormat Ibu dosen pengampu, perkenalkan nama saya Endang Junet Putri Lawala. Hari ini saya akan memaparkan hasil kajian mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Kajian ini penting untuk memahami bagaimana ruang kota berkembang, berubah, dan mempengaruhi aktivitas masyarakat di dalamnya. Yang pertama yaitu perkembangan kota. Perkembangan kota tidak hanya soal pertumbuhan fisik, tetapi juga transformasi ruang. Transformasi ruang merupakan perubahan fungsi pada kawasan yang terjadi secara bertahap karena adanya kebutuhan sosial, ekonomi, dan aktivitas baru. Selanjutnya, tahapan transformasi. Transformasi ini lahan berlangsung melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama penetrasi, invasi, dominasi, dan suksesi. Setiap tahap menunjukkan tingkat pergeseran fungsi lama ke fungsi baru hingga sepenuhnya terjadi pergantian penggunaan lahan. Kemudian masalah ketidaksesuaian tata ruang ini adalah masalah munculnya karena banyak pembangunan tidak sesuai rencana tata ruang. Ketidaksesuaian ini menimbulkan dampak sosial, ekonomi, ekologis, dan mempengaruhi struktur kota secara keseluruhan. Selanjutnya, dampak transformasi. Transformasi ini yang tidak terkendali bisa menyebabkan kemacetan, kepadatan, menurunnya kualitas lingkungan, dan ketimpangan fungsi lahan. Karena itu, pemerintah perlu mengelola pemanfaatan ruang secara tepat. Selanjutnya, pentingnya identifikasi guna lahan. Identifikasi guna lahan ini diperlukan untuk memahami kondisi aktual di lapangan. Dengan mengetahui pola dan karakteristik setiap fungsi, kita bisa menganalisis perubahan serta kebutuhan pengaturan yang lebih baik. Selanjutnya, definisi guna lahan. Guna lahan adalah fungsi dominan yang berlaku pada suatu kawasan sesuai kebijakan tata ruang. Contohnya perumahan, komersial, industri, ruang terbuka hijau, dan sebagainya. Kemudian, definisi kegiatan. Kegiatan adalah merupakan aktivitas yang berlangsung pada setiap persil bangunan. Kegiatan ini kadang tidak selalu sesuai dengan fungsi lahan yang ditetapkan sehingga analisisnya menjadi penting. Kemudian, fungsi lahan di Kota Bandung. Di Bandung, fungsi lahan mencakup perubahan, perdagangan industri, pendidikan, layanan publik, RTH, dan campuran. Keragaman fungsi ini menunjukkan dinamika kota yang terus berkembang. Selanjutnya, tujuan survei. Tujuan survei ini adalah mengidentifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung, serta menilai kesesuaian antar keduanya untuk mendukung perencanaan kota yang lebih efektif. Kemudian, sasaran kegiatan. Sasaran survei ini meliputi pemetaan guna lahan, inventarisasi, variasi kegiatan, dan analisis perkembangan aktivitas yang terjadi pada setiap zona di kota. Kemudian, keluaran survei. Hasil akhir berupa laporan survei yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata ruang dan kebijakan pemanfaatan lahan pada tahap perencanaan selanjutnya. Selanjutnya, lokasi survei. Survei dilakukan di Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan, yaitu pembagian wilayah ini membantu analisis karena setiap WP memiliki karakter unik. Kemudian, durasi pelaksanaan. Kegiatan survei berlangsung selama 1 semester, kemungkinan pengumpulan data yang cukup, dan proses validasi lapangan secara bertahap. Selanjutnya, perumusan masalah. Sebelum survei dimulai, tim merumuskan masalah utama terkait ketidaksesuaian guna lahan dan dinamika kegiatan yang terjadi di Kota Bandung. Kemudian, kebutuhan data. Data yang dibutuhkan antara lain peta fungsi lahan, foto lapangan, daftar kegiatan, fisik bangunan, serta informasi dari wawancara dengan masyarakat atau pelaku usaha. Selanjutnya, metode survei. Survei ini dilakukan dengan observasi langsung, pencatatan kegiatan pada setiap persil,
dokumentasi visual, dan sertifikasi fungsi lahan berdasarkan peta rencana dan tata ruang. Kemudian pengolahan data. Data ini kemudian diolah menjadi tabel, grafik, dan peta tematik. Visualisasi ini membantu menunjukkan pola kesesuaian atau konflik penggunaan lahan di tiap wilayah. Kemudian pentingnya hasil survei. Hasil survei menjadi dasar penting bagi perencanaan kota dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif, realistis, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang terakhir, kesimpulannya bisa diidentifikasikan guna lahan ini dengan kegiatan sangat penting untuk memahami dinamika Kota Bandung. Survei ini menjadi langkah awal dalam mendukung pembangunan kota yang lebih tertata dan berkelanjutan. Demikianlah hasil pemaparan saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.